Itu videonya udah on. Oh, ini potongan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Di minggu sebelumnya kita sudah membahas materi tentang balok, pelat, girder. Mudah-mudahan masih ingat. Hari ini kita akan lanjutkan di materi lanjutan, yaitu tentang struktur komposit. Mungkin pernah dengar ya, komposit ya gitu ya. Atau sebelum kita lanjut, Waalaikumsalam. Sebelum kita lanjut, kalau tugas aman ya, tugas 1, Allah Pak. insyaallah aman ya. Iya Pak. Yang belum berproses siapa? Deadline tanggal 7 kan? Iya Pak. Ya. Tanggal 7 ya. Oke. Segera dipercepat. Oke, kita lanjut untuk capaian dari perkuliahan kita. Capaian dari perkuliahan kita. Bentar ya, ini kurang kenceng ya. Kuliah dipercepat dengan kuliah diperlambat sama-sama aja ya. Telat juga. Oke, untuk capaian pembelajaran kita, setidaknya kita nanti targetnya ya, setelah kita membahas tentang komposit ini, kita akan ngerti komposit itu apa sih? Bedanya dengan struktur beton bertulang apa? Bedanya dengan struktur baja biasa seperti apa? Bedanya dengan struktur kayu biasa seperti apa? Kemudian kita bisa menelaah lebih lanjut tentang karakteristik dari struktur komposit. Nah, nanti kita akan bedakan struktur komposit untuk kolom, untuk balok, maupun untuk pelat. Untuk pelat seperti apa? Kalau untuk kolom mungkin gambaran awal ada mungkin ya. Untuk balok mungkin ada ya. Tapi untuk pelat bagaimana? Atau mungkin untuk balok belum ada gambaran atau seperti apa? Ya nanti kita akan lihat.
Nah, yang berikutnya kita akan lihat kira-kira keuntungannya apa sih gitu ya. Komposit itu apa? Oke, bagi yang sudah ada gambaran struktur komposit itu apa, nanti akan kita detailkan lebih lanjut. Tapi bagi yang belum ada, nanti akan kita mulai dari pendefinisian yang lebih awal. Oke, sejauh ini sudah bisa membedakan ya, apa ini masuk struktural atau non struktural? Sudah bisa ya? Mbak Sandra sudah bisa membedakan struktural atau non struktural? Struktural non struktural sudah Pak. Ya, bedanya struktural atau non struktural apa? Kalau struktural itu rangka terus plat, balok. Kalau Oke. non struktural itu ya Kalau non struktural? yang desainnya itu apa kayak arsitekturnya itu kayak misalkan atap, terus keramik mungkin ya Pak. Oke. Kayak gitu sih. Oke, Dimas mau menambahkan mungkin? Gak usah malu-malu. Iya, silakan tambahkan. Iya Pak, Kalau non struktural apa aja contohnya? struktural tadi ini kan yang ada di ruang lingkup ini. Iya, apa aja contohnya? Ya kayak jendela, meja, gitu sih Pak. Oke. Nah, setelah kita bisa membedakan mana struktural dan non struktural, maka kemudian kita bisa menelaah lebih lanjut. Karena bidang kita sipil, maka kita fokus ke strukturalnya. Nah, di struktural komponen strukturalnya kita ada setidaknya yang umum ya. Yang umum itu ada 3 material yang digunakan. Ada beton bertulang, ada baja, dan satu lagi ada yang kayu. Cuma memang kalau kayu mungkin agak jarang ya kalau untuk gedung kayu gitu ya. Oke, tapi setidaknya di poin ini kita sudah bisa membedakan. Nah, selanjutnya kita coba siapkan kertas selembar. Kadang-kadang kan kita ini ya, apa namanya, semacam pretest lah ya, pendahuluan lah ya. Kita buat semacam pretest pendahuluan, beberapa kali kita sudah buat. Ya targetnya untuk semacam apalah ya, pengetahuan awal. Saya mau lihat bagaimana tingkat pemahamannya. Silakan, waktunya 2 menit kali ya. Silakan 2 menit dijawab, langsung jawabannya aja biar cepat. Langsung dijawab sesuai yang diketahui saja. Kalau ada yang sudah selesai, langsung. Jawabannya nggak perlu di Google ya, sesuai yang diketahui saja, karena bukan ujian. Ada yang sudah?
Oke, sudah 2 menit. Kita mulai dulu pancer. Silakan. Komposit itu apa? Kalau menurut saya komposit itu campuran dari beberapa jenis material sesuai namanya kompos. Kalau dari saya. Kalau struktur komposit? Kalau struktur komposit, struktur yang beberapa jenis material itu mungkin. Beton bertulang. Ada beton bertulang. Ya. Ini ada pertanyaan berikutnya ya. Berikan contoh. Atau mungkin kedua. Yang kedua apa? Itu Contoh tadi yang pertama. Yang kedua, berikan contoh struktur komposit. beton sama baja. Lebih real, contohnya di mana? Seperti apa? Kayak misalkan beton bertulang terus di dalamnya ada bajanya gitu. Oke. Kita lanjut pertanyaan 3. Apakah beton bertulang struktur komposit? Ya, Oke. mungkin. Kenapa ya? Nah, Karena ada 2 jenis material yang berbeda. oke ya, dari prinsip pertama tadi ya, dari segi komposit itu adalah gabungan dari 2 material atau lebih itu ya. Oke. Kalau ini keuntungannya? Lebih kuat Pak strukturnya. Jadi kayak misalkan kalau untuk beton kan dia kuat tekannya. Kalau untuk baja kan dia kuat tariknya. Jadi kayak saling melengkapi gitu Pak. Kalau Oke. saya. Kita lanjut yang berikutnya. Yang udah punya jawaban? Jawabannya nggak usah dicari di Google ya. Mbak Salma, coba geser Mbak Salma. Baru 1. Ya, nggak apa-apa. Silahkan. Komposit itu apa? Ini udah habis. Saya kurang tahu tentang komposit, cuma pernah dengar itu tuh apa ya, kayak suatu material yang dapat menahan beban gitu. Itu aja. Itu aja yang saya tahu. Oke, kita geser ke depan. Mbak Amel. Ya. Ayo Mbak Amel. Kalau yang saya tahu, struktur komposit itu adalah struktur yang terdiri dari 2 material atau lebih, terus menggunakan sifat bahan yang berbeda dan bentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Ini kayak jawaban Google nih. Tuh. Iya. Oke, lanjut. Contohnya Kalau contoh komponen bajanya itu baja komposit ya. Kolom dengan tulangan baja. Kolom baja kasih tulangan gitu ya. Iya, Oke, kita lanjut. Beton bertulang komposit? betul. Iya, komposit karena kan dia menggunakan 2 material. Lebih dari 2 material. Struktur komposit? Iya. Oke. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Keuntungan struktur komposit itu jadi apa ya? Lebih kuat terhadap tekanan aja sih Pak. Karena kan dia lebih dari 1 material, jadi kalau ditekan lebih kuat gitu. Oke. Ada satu lagi mungkin? Satu lagi. Alip. Alip coba Alip. Suaranya kenceng Alip ya, nggak usah malu-malu ya. Pertanyaan pertama, apa itu struktur komposit? Kalau menurut saya struktur komposit itu ada 2 jenis material atau lebih yang digabungkan untuk menjadikan struktur itu lebih kokoh. Sedangkan Contohnya? kalau contoh struktur komposit yang terdapat pada komponen baja itu ya seperti kolom baja jika dicampur dengan beton yang membuat menjadi kokoh, Kolom bajanya apa? seperti tiang panjang. Boleh. Oke. Apakah beton bertulang struktur komposit? Iya, karena campuran tulangan dengan beton dan keuntungannya menjadi lebih kaku dan lebih kuat. Oke. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini mungkin sudah agak kelihatan petanya. Beberapa definisi oke, sesuai ya. Tapi beberapa definisi atau beberapa hal mungkin perlu kita perhatikan karena di sini ada kata kunci, struktur.
struktur tadi itu apa? Elemen rangka. Nah itu ya, ada kata kuncinya struktur, elemen rangka. Rangka komposit. Oke, kita lihat. Kita akan lanjut. Untuk beton bertulang masih dianggap non-komposit. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya struktur. Ini struktur kolom. Ini struktur kolom. Ini kolomnya dari beton, ini kolomnya dari tulangan. Saya ulangi. Ini kolomnya dari beton, ini dari tulangan. Bisa berdiri sendiri nggak? Nggak bisa. Kalau digabung? Bisa. Berdiri sendiri? Tidak. Maka ini bukan struktur komposit. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi maksud struktur komposit itu secara strukturalnya, materialnya beda, poinnya kan beda nih material, tapi juga bisa berdiri sendiri. Ini bisa berdiri sendiri sebagai kolom, ini juga bisa berdiri sebagai kolom, digabung menjadi struktur yang punya keunggulan, punya keuntungan tadi. Kan kita mau cari, targetnya kan pasti keuntungan ya gitu ya. Ngapain kita gabung-gabung kalau nggak ada keuntungan gitu kan ya. Nah itu ya, tapi nanti akan kita lihat keuntungannya apa sih. Oke, jadi untuk beton bertulang belum dianggap sebagai komposit gitu ya. Kita lanjut. Ini ada contoh komposit yang agak aneh. Ya, maksud saya komposit itu nanti akan berkembang. Ini sebagai gambaran awal ya. Komposit itu akan berkembang. Nanti mungkin juga saudara akan melakukan variasi-variasi. Ini contoh komposit gabungan dari baja ringan dengan beton. Tapi boleh juga ini sebagai riset untuk kemudian hari gitu ya. Apalagi kita sudah semester berapa dia? 6 ya? Saya coba nanti buat kolom apa? Kolom komposit dari baja ringan dan itu boleh itu ya kan? Karena punya keunggulan. Tapi yang ada di sini apakah ini sudah ada risetnya? Nah, ini sepertinya ini inovasi lapangan ini. Tapi nanti coba kita cari atau kita bisa jadikan sebagai riset. Oke. Nah, ini poinnya ya, bahwa struktur komposit, struktur yang terdiri dari dua material atau lebih, sifat bahannya berbeda, membentuk kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Sebenarnya ada poin tambahan tadi itu ya, ketika dia berdiri sendiri, bisa berfungsi secara struktural. Itu ya, poinnya tambahannya itu. Oke, kemudian contohnya ini nanti akan kita detailkan, kolom baja terbungkus beton. Tadi kan sudah ada contohnya yang diberikan ya. Ini baja tulang profil WF dibungkus gitu ya. Kemudian kolom baja diisi. Contohnya yang tiang pancang. Ada yang pernah mengerjakan tiang pancang bulat diisi? Ada? Tapi Alim sudah ada gambaran tadi ya, tiang pancang ya? Pernah tahu? Bukan bore pile. Kalau bore pile itu kan dilubangi, baru diisi beton gitu kan? Kalau ini gini, ini tiang pancang, tapi bulat, panjang, teng gitu kan, masuk kan? Terus diisi beton gitu. Tapi pipa panjangnya masuk dulu, baru diisi beton. Nah itu termasuk yang komposit juga. Oke, kita akan lanjut. Nah, kita sudah belajar nih dari semester awal. Mata kuliah tentang material. Mata kuliah apa? Enggak, yoga, mata teknologi bahan ya. Selain teknologi bahan apa lagi? Kemarin baja satu. Oke. Sambil digeser mic-nya mungkin. Coba apa lagi? Selain baja satu apa lagi? struktur kayu ada. Struktur kayu ada ya. Cerita material ya. Terus apa lagi? Beton, iya beton. Teknologi beton ya. Oke, kita sudah belajar nih. Nah, mungkin dari pembelajaran yang kita lakukan, kita sudah tahu nih karakternya. Nah, setelah kita paham karakternya ini, baru cerita komposit itu efektif gitu ya. Oke, kita coba diskusikan satu-satu. Pojok, Mbak Cynthia. Nah, silakan Mbak Cynthia, sifat beton katanya kuat tekannya baik. Betul? Iya. Kuat tekannya berapa?
Kotakannya Sekitar berapa? C-nya ya Pak? Normal lah, normal berapa? 2200, 22.000 apa 2200? Kuat tekan. Kotakan Kuat beton normal, yang lain silent dulu. Berapa? Kuat tekan beton normal. 2.000 ya? Wah, kayaknya belum loading nih. Iya belum. 2000 apa? MPA berarti. Oke, kayaknya masih agak belum loading nih. Lanjut, geser. Mas Prima. Kuat tekan beton berapa? Beton normal? Contoh aja lah, contoh salah satu. Sekitar berapa? Dua berapa? Wah, ini ngulang mata kuliah beton ini. Perlu ngulang nih semester depan nih. Berapa? Nyerah. Mbak Cika. Mbak Cika berapa? Kuat tekan beton? Berapa kuat tekan beton? Kurang tahu, Pak. Lo kurang tahu? Waduh. Yang tahu siapa? Jangan Pancer udah mainannya. Yang lain ada? Tika coba. 26 MPA. Boleh 26 MPa. Ya sekitar itu ya. 26 MPa. Maka ini masih masuk dalam beton normal. Maksud saya kita mau lihat dulu karakternya secara kasaran seperti apa. Kuat tariknya lemah. Benar kuat tariknya lemah. Benar. Alasannya apa? Ada yang mau kasih tanggapan? Alasannya apa? Nggak fleksibel. Ya, silakan Panjar. Nggak apa sih namanya? Kalau ditarik istilahnya apa? Fleksibel ya apa sih? Iya, kuat tarik. Kalau ini namanya lambangnya apa? F. FCF. FC. Ini aja. FC action atau FC prime. Ini kan. Kalau ini apa? Kuat tarik. FC. FY itu punya ini. Jangan nyebrang. Kalau kuat tarik FC. Kalau kuat tekan FC action atau FC prime. Nilainya berapa? Pernah disinggung di mata kuliah beton? Wah, kita ini calon insinyur nih ya. Mainannya beton. Iya, berapa? 5. Berapa? Gak usah dicari di Google. Ya, jadi kuat tarik beton itu kecil ya. Dia sekitar 9 sampai 11% FC prime. Jadi kalau kuat tekannya 26 MPa, kuat tariknya adalah cuman sekitar 2,6 MPa. Bandingin nih. Ya kan? Persentase gitu kan? 26 MPa berarti kuat tariknya cuman 2, makanya kalau beton di apa namanya? Ini ada balok beton. Kemudian ditekan di sini. Maka dia dengan mudah pecah. Ya, di beton kan sudah belajar ya. Kalau ini ditekan, maka di atas adalah perilaku tekan, di bawah adalah perilaku tarik, gitu kan? Iya. Sudah kan ya di beton 1 2? Betul ya? Iya, Pak. Ada aksi tekan dan aksi tarik. Maka di bawah mekanismenya adalah tarik, maka dengan mudah dia pecah. Itulah gunanya ada tulangan ya untuk mengatasi tarik atau mengatasi mekanisme tarik atau kuat tarik yang lemah. Maka itulah gunanya tulangan. Oke, itu perilaku. Yang kemudian harganya relatif murah. Ada yang pernah nyusun RAB? Ada yang pernah nyusun RAB? Harga beton 1 kubik berapa? Ada?
Kali aja ada yang pengalaman. Siapa yang udah pernah? Ruangan, Pak. Atau pernah tahu? Sandra, ada tahu? Harganya berapa? Beton per kubik? Kalau beton per kubik itu kan kalau saya waktu di tempat KP itu kan ada non screening, ada screening. Nah, kalau screening itu biasanya harganya itu sekitar 50 ribuan lebih per kubik harganya. Ah, masa? Bentar Pak, saya ingat-ingat dulu. Bentar. Yang lain ada? Enggak, 400-an. Non screening itu 410. Kalau screening itu 600-an. 600-an ya? Segitu, 600-an ribu. Itu beton apa itu ya? Oke lah kita anggap segitu. Cuman kalau yang Ready mix, Pak. kalau ready mix yang saya ketahui di pasaran itu mungkin yang buat sendiri kali ya. Kalau yang dijual di pasaran itu ready mix beton normal itu sekitar, tapi nggak apa-apa sebagai perbandingan ya, 800 atau 900 atau sejutaan ya? Iya. Sejutaan. Oke, itu ya. Itu harga kita mau bandingin nih, murah nggak gitu ya? Murah, sekitar saya anggap aja 1 juta ya, 1 juta. Nah, kemudian dia relatif awet. Pernah disinggung masalah keawetan beton? Sebenarnya awetnya juga relatif ya, tapi oke lah, secara umum dia awet. Ini beton bertahun-tahun, ratusan tahun begini aja nih. Coba kalau baja dibiarin aja, kursi ini dibiarin, wah itu ntar karatan gitu ya, maksudnya di situ ya. Iya. Itu dari segi keawetan. Walaupun nanti kalau kita ke pelabuhan, dermaga, ada yang suka mancing di dermaga, main ke dermaga, ada? Nggak ada? Yoga kali? Ada? Enggak ya? Satria, Pak. Ya, itu maka kita akan lihat yang paling gampang itu tiang-tiang betonnya atau bagian bawah platnya itu agak apa istilah spaling ya, terkelupas gitu ya, dan kelihatan itu besi-besinya itu. Itu kenapa? Karena betonnya itu kalah oleh sifat air asin. Nah itu ya mekanisme apa ya namanya? Korosi ya. Nah itu seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini sudah kita petakan ya sifat beton. Sekarang kita lihat sifat baja. Baja 1 udah belajar, lanjut baja 2. Ini baru 1 semester ya, belum 5 tahun, mudah-mudahan masih ingat. Bukan kuat tekan ya. Nah ini kita revisi. Ini berarti kita revisi menjadi apa? Kalau baja apa namanya? Mas siapa? Harun. Nah, Iya, Pak. Harun Al Rashid. Betul, Pak. Kuat apa namanya kalau di baja? Lentur mungkin. Lentur. Ada yang mau jawaban lain? Mas siapa? Saya kok jadi lupa ya? Mas siapa? Renaldi. Tadi kelas 11 juga sama. Lupa. Mas Renaldi. Kuat apa namanya di baja? Nggak pernah. Memang saya agak jarang ya menyebutkan kuat ya. Lebih sering ketegangan ya. Sebenarnya bersama ya. Kuat luluh atau tegangan leleh. Oke. Itu yang sering kita sebut. Lambangnya apa? FY. Nilainya berapa, Mbak Cika? Kira-kira FY. Ya baja nggak apa-apa. Pilih salah satu mutu saja. FY berapa? Yang seingatnya kan ada beberapa mutu. Silahkan pakai salah satu mutu. FY-nya berapa?
Lupa? FY24. FY24. Aduh, kayaknya harus ngulang baja satu lagi nih. Mas Rifki. Yang untuk baja itu kan Pak? Iya, mutu baja. Tegangan lelehnya berapa? Yang kayak 370 atau 4? Ya. 370 satuannya MPa. Mutu berapa? 37. Mutu 37. Mutu baja 37. 37. Ini sebenarnya bukan kuat luluh ya. Kalau mutu 37 kuat apa namanya nih? Buat yang FU bukan Pak? Oke. Ini kuat tegangan. Tegangan apa namanya? Ultimate. FU 370. Kalau FY-nya berapa? 200. Oke, 210. Harganya mahal? 1 kilo berapa? Sandra? 1 kilo baja profil? Baja mobil. Sekitar 200-an, Pak. Oh, Lebih sejuta. Itu per batang. per Kalau per kilo, ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Kayaknya harus apa ini ya? Harus latihan di konsultan dan kontraktor ini ya. Ada yang bapaknya kontraktor, nggak ada ya? Ya, harganya sekitar, kalau besi itu sekitar 10, kita anggap 10.000 lah ya. 10.000 per kilogram. Kalau profil itu bisa misalnya 16.000. Ya, per kilogram. Ini tadi harga per meter kubik. Besi berapa? Besi 1 kubik berapa ini? Bersatu kubik berapa kilogram? Ada yang tahu nggak? Nah itu biji besi berapa? Google lagi gitu ya, diingat dong. Berapa? Biji besi sekitar 7, 8, 7, 8, 50. Ya, atau 75, 80. Ya, sekitar segitu ya. Sekarang kalikan ya. Sekarang kalikan ini dengan ini. Kali ini. Berapa hasilnya? 16.000 kali 7.850. 125, 600. 100 25, 600. 000. Juta? Iya. Ada lagi. segini ya, 100 Ya. 125 juta kan? Ya, Coba bandingin. Beton sekubik sejuta. ya. Ini ya bisa kelihatan ya mahalnya. Mahal sekali. Oke. Tapi dia punya kelemahan. Korosif. Sudah tahulah kita semua ya. Oke. Kita lanjut kayu. Kuat tekan atau kuat tarik sekitar berapa? Kuat tekan atau kuat tarik berapa? Ini kuat tekan atau kuat tarik, ada yang coba dicek coba, saya juga agak lupa. Nah kemudian ya sambil dicek ya, kita bisa bandingkan juga ya sebenarnya dari selain kuat tekan kita juga bisa bandingkan dari nilai modulus elastisitas. Kalau di beton sekitar ya kita anggap saja ya kisaran karena kan mutunya beda-beda ya, sekitar 20-an ribu MPa. Ini bisa jadi perbandingan ya. Kalau ini sekitar 200.000, masih ingat kan nilai modulus? Di baja satu kan kita singgung juga. Kalau ini sekitar kita anggap aja 14.000 ya, salah satu bisa belasan lah. Kalau kayu berapa tadi? Atau ada? Ada ini FC Ultimate sih, Pak.
pakainya. Berapa? 140. Terus Kayu. ada elastisnya juga. Hah? Kuat tarik atau kuat tekan kayu? Elastisnya ya. Oh ini serat kayu Pak, yang kelas 1 40. 40 ya. 2 25. Oke, satuannya? Satuannya kilogram per sentimeter. Oke, kilogram per sentimeter. Pangkat 2. Enggak. Oke, nanti ini dikonversi ya. Tapi kita coba dekatkan dari dekati dari nilai modulusnya ya. Dari nilai modulusnya bisa kita lihat sekali, jomplang sekali ya. Dari sininya, ini gede sekali, 2 kali lipat. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih, 10 kali lipat ya. 10. Ini 10 kali lipat juga. Ya, kuat tekan 10 kali lipat, 10 kali lipat. Nah, ini juga relatif sama ya nanti kuat tarik dan kuat tekan kayunya. Kemudian yang berikutnya murah kayu ya, murah sih. Untuk daerah seperti kita relatif murah. Kecuali beberapa jenis kayu ya, kayu jati mungkin mahal ya. Tapi untuk kayu untuk kebutuhan konstruksi relatif murah, apalagi di Kalimantan ya. Nah, kemudian kayu punya kelemahan lapuk. Nah, dari karakter ini, kalau kita pakai baja semua, mahal. Struktur baja gitu ya, mahal sekali kalau full baja. Kalau pakai beton full, dia ada kelemahan. Ya, beton bertulang itu ada kelemahan juga. Untuk daerah-daerah, misalnya daerah yang rawan gempa, maka konstruksi baja ini cukup apa ya? Cukup bisa diandalkan. Karena beberapa hal ya, nanti faktor. Kalau ini kan pasti berat ya, ini ringan. Cuman memang di daerah kita faktor ini dominan, mahalnya ini. Tapi kalau di Jepang ini banyak dipakai ya. Ekstrim gempa. Nah, cerita Juanda CS katanya ada gempa, masyarakatnya santai aja ya. Masyarakatnya santai walaupun ada gempa. Oke, ini bisa dijadikan gambaran ya. Jadi kalau kita pakai full baja, maka dia kondisinya adalah mahal. Tapi kalau pakai gabungan, nah itu nanti akan kita lihat seperti apa. Oke, ini saya hapus ya. Atau ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Pak, itu kenapa di Indonesia itu sih yang baja itu kenapa dibilang mahal gitu? Sedangkan di luar negeri kan banyak banget pakai konstruksi baja. Alasannya itu kenapa, Pak? Nah, ada 2 poin ya. Kalau harga pasti mahal ya. Ya. Yang kedua, ekonomi di Jepang memang kan beda dengan di Indonesia. Budget keuangannya lebih stabil, ekonominya lebih baik, duitnya lebih banyak gitu ya. Ya, selain faktor alamnya, faktor duitnya juga gitu ya. Ya, faktor duitnya juga cukup dominan. Ada lagi? Terus memang di kita juga insinyur-insinyur kita sebagian apa ya, lebih prefer ya dengan beton bertulang. Masih lebih suka dengan beton bertulang. Itu memang ya realita ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan lanjut di kolom komposit. Kolom komposit itu apa? Nah, tadi kan ceritanya ini adalah kolom baja bisa berdiri sendiri. Ini beton atau beton bertulang bisa berdiri sendiri. Ya, ini digabung. Bentuknya bisa bajanya yang dibungkus atau bajanya yang isi. Kita akan lihat contohnya. Oke, ini contohnya ya. Ini bisa kita lihat juga di SNE. Ini contohnya yang dibungkus. Contoh yang dibungkus. Contoh yang diisi. Contoh yang diisi. Ada yang sudah pernah lihat ini, model seperti ini? Atau di KP-nya kemarin? Lihatnya di mana? Mas Pancer? Ya, maksudnya lihat di mana? Pernah lihat barang aslinya di mana gitu? Kerjaan di mana?
Lupa. Oh lupa. Tapi pernah lihat? Kalau ini ada yang pernah lihat? Beton diisi. Nah ini beberapa struktur disebut sebagai CFT ya. CFT nanti bisa kita lihat di bagian berikutnya. Oke, kita lihat selanjutnya. Kita lihat persyaratan bagi suatu kolom komposit yang ditentukan di SNI tahun 2002. Luas penampang profil baja minimal 4% ya. Minimal 4% dari luas total penampang melintang kolom komposit. Jika kurang, maka komponen struktur tekan ini akan beraksi sebagai kolom beton biasa. Paham kira-kira kalimat ini? Jika paham? Paham kira-kira? Kurang, Pak. Kurang ya? Ya, ada yang paham nggak kira-kira? Silakan kasih komentar. Saya minum bentar ya. Aduh. Sudah mulai terasa perutnya? Belum? Belum. Sudah jam siang ini? Belum ya? Oke, masih bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Kuat ya? Salah masih kuat lah ya. Mas Harun, ya. Paham nggak kira-kira ini? Belum, Pak. Belum? Iya. Atau yang lain? Pancer, paham nggak? Kurang sih, Pak. Kurang ya? Oke. Ngitung luas penampang bisa ya? Bisa. Katanya penampangnya minimal 4%. Sekarang kita lihat ini. mili, ini kita anggap kolom baja beton ya. Oke, luas penampangnya berapa? 60.000. Gini ya, berapa jadinya? 1.200. Hah? 1.200. Luas penampang Panjang kali lebar. berapa? Berapa? 300? 6 kali 6 3. Iya, luas penampang. Kok bingung? Tadi emang apa tadi yang di? Oke, sekarang saya masukkan di sini. Wah, ini harus lihat profil baja, Pak, gitu. Ada yang bawa file profil baja? Bisa dibuka? Ada ya? Ada tabelnya nggak? Coba dilihat. Kita anggap saja ini profil WF 500 berapa? Contoh aja ya. Kalau 500 kayaknya mepet ya. Kita cari yang 400 ya. 400, 200, berapa? Ada, ketemu? Nah, kita mau lihat nih persentase 4% ini apa? Ada yang bawa tabel profil? Ratus, 200, 76. Nah, poin-poin tadi yang saya sebutkan tadi, tolong dicatat ya. Ya, seperti biasa nanti saya tanya lagi minggu depan, tanya lagi minggu depan. Itu Ya, Mel ya? luasnya anu. Ya, siapa tadi malam itu ya? Siapa? Fani bagus ya catatannya. 450, Pak. Hah? Yang 76 450. 400, 200, 76 apa? 76 Kok 76? beratnya itu mah. Itu mah beratnya Ini. 400. Enggak, ininya profilnya berapa? 400, 200, 8, 13. Coba luas penampangnya berapa? Hah? Ini 8. 84 satuannya 12 enggak ada. 12. di atas coba lihat satuan.
12. Iya, ke atas. Itu 400. Oh. Oh. Tadi ini ya? Oh, halaman sebelumnya mana? Ini? Ini satuannya apa? Senti ya? Itu satuan ininya. Senti ya? Sentimeter pangkat 2 ya? Ah, ini berapa mili? Dikali dengan, untuk ke mili dikali dengan kali 100 ya. Jadi 8410 mm pangkat 2. Kita hitung persentasenya. 8410 dibagi 360 towaga. Ya, berapa ini? Berapa persen? 0,23. 0,2. Ah? 23. Bener ya, bener. Iya. Dibagi 360 kan, Pak? 360.000. 0,23. 0,23. 0,023. Ah, Ya, berapa persen? 2%. 2,3%. Sampai nggak 4%? Kurang. Nah, Jadi kalau ini digabung, mekanisme kompositnya kurang ya? Ya, nah ini perlu diperhatikan. Jadi minimal 4%. Oke. Suntikan ini akan beraksi sebagai beton biasa. Oke, itu ya poinnya ya. Tapi ini kan kita belum kurangi ya. Coba dikurangi. Itu secara kasaran. Kalau dikurangi, maka luas betonnya berapa? 360 dikurang 8410. Berapa ini? Kita hitung secara real lah. 360.000 dikurang 8410. 590. Nah, sekarang coba bagikan 8410 351 598. Apakah masih kurang dari 4%? Ya. Masih ya. Oke, berarti kita butuh profil yang lebih besar. Jadi dia nanti efeknya juga nggak optimal gitu ya. Cara ngitungnya gimana? Ya salah satu opsinya kita bisa menggunakan software ya, di etap, di sub bisa ya, di model. Atau kita bisa menggunakan pendekatan konversi nilai ya. Konversi nilai itu N ya, rasio beton dengan rasio C. Nanti akan kita singgung ya poin ini. Untuk hitungan mekanikanya. Oke, itu ketentuan yang pertama. Kemudian kita bisa lihat juga untuk profil baja yang diselubungi beton, persyaratan berikut harus dipenuhi. Oke, ini nanti bisa dilihat ya. Kita akan lanjut ke poin berikutnya. Oh, ini dicatat tadi ya? Nanti dicatat ulang aja ya. Udah kadang terhapus. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Saya ulangi, profil H selain dia lebar, proporsi ya, segi, dia juga lebih tebal. Oke, ini ada penjelasan berikutnya terkait ketentuan tadi. Kuat tekan berkisar 21 hingga 55 MPa untuk beton normal dan minimal 28 MPa untuk beton final. Maksudnya ini beton yang kita mau pakai untuk komposit, ya nilainya kira-kira segini. Nah, di kita itu kan sudah ada praktikum beton ya, Mas siapa? Bisa ya. Dulu aku praktikum berapa patokannya? Oh, belum ya? Oh, baru ini ya? Oke, itu ya gambarannya ya. Tapi kalau pancer udah tahu ya, udah uji berapa kali pancer ya? Oke. Kemudian tegangan oleh profil baja dan tulangan tidak boleh melebihi 380 mm. Nah,
Kalau tegangan lele segini, ini mutu berapa ini? BJ berapa? BJ yang kemarin kita hitung, BJ berapa aja? Kalau BJ 40, 410 kan? Ya. Ini sekitar BJ berapa? Di atas BJ 37 ya? Ya sekitar segitu ya. Oke. Yang berikutnya, untuk mencegah tekuk lokal pada pipa baja atau penampang baja berongga, maka ketebalan dinding minimal disarankan sebagai berikut. Nah, ini persyaratan PAPI. Oke, kita akan lanjut berikutnya. Mungkin cerita mekanisme lah ya, atau contohnya dulu. Ini contohnya kolom baja ya, kolom baja yang diisi oleh beton disebut sebagai concrete fill steel, ya, atau ini diisi ya, fill dan diisi ya. Kalau ini profil king cross, pernah dengar king cross? Belum, yang lain belum ya. Ini profil modifikasi ya, misalnya ini profil WF nih. Ini WF nih kan? Terus ada WF lagi, WF satunya dipotong, tempel. Nah, jadi profil king cross. Dia punya kelebihan. Jadi kalau profil WF biasa kan ini sumbu kuat, ini sumbu lemah. Tapi kalau profil king cross, ini kuat, ini kuat. Nah, itu kelebihannya. Terus kalau kita mau nyambung juga bisa. Ini sambungan balok bisa, sambungan, nah gitu ya. Itu kelebihan dari king cross. Atau kalau belum, ilustrasinya tadi begini, nanti dihitung ulang ya. Tadi kolomnya 600 pakai profil berapa tadi? 400 kali 400 200 8 13 ya. Nanti coba pakai profil yang lain. Ini bentuk penampangnya apa? Persegi kan? Maka idealnya kalau kita buat kolomnya, profilnya pakai profil apa? Apa? Profil apa? Kenceng dong suaranya. Profil H ya. Nah, kalau profil H lebih proporsional, kemungkinan masuk. Ya, profil H itu kan lebih lebar. Dan profil H biasa lebih tebal. Saya ulangi, profil H selain dia lebar, proporsi ya, persegi, dia juga lebih tebal. Oke. Oke, ini ada penjelasan berikutnya terkait ketentuan tadi. Kuat tekan berkisar 21 hingga 55 MPa untuk beton normal dan minimal 28 MPa untuk beton ringan. Maksudnya ini beton yang kita mau pakai untuk komposit, ya nilainya kira-kira segini, kuat tekannya. Nah, di kita itu kan sudah ada praktikum beton ya. Mas siapa? Jadi lupa siapa? Yusar ya. Dulu waktu praktikum berapa kuat tekannya? Belum, Pak. Belum, baru di Oh, belum ya? Oh, baru ini ya? Oke. Oke, itu ya gambarannya ya. Tapi kalau Pancer udah tahu, dia udah menguji berapa kali Pancer ya? Oke. Kemudian tegangan lele profil baja dan tulangan tidak boleh melebihi 380 MPa. Kita lanjutkan. Kalau tegangan lele segini, ini mutu berapa ini? Biji berapa? Biji yang kemarin kita hitung, biji berapa aja? Kalau biji 40? 410 kan? Ya. Ini sekitar biji berapa? Di atas biji 37 ya? Di atas biji. Ya, sekitar segitu ya. Oke. Yang berikutnya, untuk mencegah tekuk lokal pada pipa baja atau penampang baja berongga, maka ketebalan dinding minimal disarankan sebagai berikut. Ya, ini persyaratan buckling. Oke, kita akan lanjut berikutnya.
mungkin cerita mekanisme lah ya. Atau contohnya dulu. Ini contohnya. Ini contohnya kolom baja ya. Kolom baja yang diisi oleh beton disebut sebagai concrete fill steel. Concrete fill steel tub ya. Atau ini diisi ya. Fill kan diisi ya. Kalau ini profil king cross. Pernah dengar king cross? Belum, yang lain belum ya. Ini profil modifikasi ya. Misalnya ini profil WF nih. Ini WF nih kan. Terus ada WF lagi. WF satunya dipotong, tempel. Nah, jadi profil king cross. Dia punya kelebihan. Jadi kalau profil WF biasa kan ini sumbu kuat, ini sumbu lemah. Tapi kalau profil king cross ini kuat, ini kuat. Nah, itu kelebihannya. Terus kalau kita mau nyambung juga bisa. Ini sambungan balok bisa, sambungan gitu ya. Itu kelebihan dari king cross. Oke, kemudian saya ingin tambahkan mekanisme ya. Mekanisme pada kolom. Beban lateral kolom contohnya apa? Mas Satria. Beban lateral kolom contohnya apa? Tahu beban lateral? Nggak tahu? Beban lateral itu gini. Ini bendanya. Ini bangunan lah, ini bangunan ya. Terus bebannya dari samping. Mas Satria apa? Balok. Apa? Balok. Beban apa contohnya? Ini bangunan nih, ada beban dari samping. Contoh bebannya apa? Tekanan angin gitu, Pak. Tekanan angin. Angin. Terus apa lagi? Selain angin? Iya, Pak. Itu aja? Itu aja. Harus lebih jauh nih mainnya nih. Oke, contoh yang lain, Mas Rifki? Gempa. Iya, gempa. Oke. Kolom ini termasuk struktur yang mendapat beban lateral, gempa, angin paling dominan. Kalau balok nggak begitu dominan kan? Tapi balok karena interaksi kolom dan balok dia kena juga. Ya, kena juga. Tapi paling dominan adalah kolom. Bayangkan ini kolom beton kena beban lateral. Ya. Maka mekanisme betonnya kelihatan nggak ya? Jelas ya? Kan dia kan akan lentur begini kan ya? Kelentur begini. Tadi beton punya kelemahan kan? Punya kelemahan. Di sini tekan, di sini tarik kan? Karena ketarik dia pecah kan ya? Maka kita kasih tulangan kan? Nah, kalau mekanisme tulangan mungkin akan gede dia kolomnya ya kalau kena gempa. Tapi kemudian kita punya material lain, material baja. Karena betonnya lemah, coba kita bungkus dengan baja, dibungkus ya. Sehingga nanti mekanisme gempanya akan dipikul oleh bajanya. Sedangkan mekanisme tekan, ini kan tekan ya, gaya gravitasinya dari berat bangunannya, dia akan dipikul oleh betonnya, lebih dominan. Sedangkan mekanisme lateralnya bajanya. Nah, ini keuntungan dari komposit ya. Tadi kan kita udah cerita, baja punya kelebihan, beton punya kelemahan. Beton kelemahannya tadi apa, baja kelemahannya apa. Nah, ini ketika disatukan begini nih. Iya. Baja itu kan tadi struktur yang paling kuat lah, nggak ada kelemahannya kan, cuma komposit aja. Terus kenapa? Kelemahannya ada, korosi, mahal. Kenapa harus digabung sama beton? Bukannya kan tadi baja itu kan mahal kan, kalau sama beton kan lebih mahal lagi, kan dia udah kuat dengan sendirinya. Ya, tadi saya sempat menyinggung. Kalau kita pakai beton, mungkin ukurannya akan gede sekali karena melawan gaya ini kan. Ya, ini ukurannya berapa nih? Kalau pakai baja berapa? Kalau pakai pipa baja mungkin dia lebih kecil. Itu ya. Kalau pipanya lebih kecil, berat bangunannya pasti
Kan makin ke atas makin kecil kan, ringan kan. Kalau kolomnya kecil, terus baloknya baja juga makin kecil, makin ringan, fondasinya bagaimana? Makin ramping fondasinya dong. Iya kan? Bayangin nih, udah belajar fondasi? Oh belum ya? Tiangnya makin ke atas makin kecil gitu kan? Awalnya kok segini nih gede, dari beton gede gitu kan? Terus diganti kecil gitu. Berarti kan kolomnya, fondasinya bagaimana? Makin kecil kan? Yang awalnya mungkin pile cap-nya ukurannya 3 meter bisa jadi 2 meter gitu kan? Itu. Ini kalau dia tidak diisi beton, kita belajar mekanisme buckling. Tahu buckling? Masih ingat? Tekuk kan? Ada tekuk lokal, ada tekuk global. Nah ini karena dia pipa kopong, pipa kopong ya, tahu ya kopong ya, nggak diisinya. Karena goyangan kan dia mekanisme bucklingnya akan besar, tekuk lokal, tekuk globalnya akan besar. Tapi kalau diisi ini jadi pejal, padat kan, mau dia, gitu ya, udah ngikat dia. Itu ya salah satunya ya. Tadi kan ada bahasa ya, ini ya, baja itu mencegah tekuk lokal dan tekuk global gitu ya. Itu ya, buckling itu. Itu ya keuntungannya ya. Sudah masuk belum? Tapi paham nggak tekuk, mekanisme tekuk ya? Nah, apalagi pertanyaan? Kalau yang untuk yang ada sih. Coba pakai mic. Nah, ada mic. Kalau profil WF itu kan Pakai mic. Ya. Biar kedengaran. Ya. kalau profil WF itu kan dia betonnya di luar ya Pak ya, jadi Iya. selimutnya. Sedangkan tadi kan gunanya beton di situ kan untuk memperkuat yang pipa tadi, baja pipa. Ini yang model pipa. Nah, kalau yang model WF tuh yang jadi selimut tuh Ya, bukannya sama aja kayak konstruksi yang kita bangun ini kan kayak misalnya di Indonesia ya. Wilayahnya kan beragam nih ya. Ada yang pengaruh gempanya gede, ada yang pengaruh gempanya kecil. Misalnya di apa? Yang gempa kecil di mana? di sini sih. Kalimantan di mana? Kalau Kalimantan agak ke timur, dia kan dekat Palu itu. Kalimantan di mana yang agak aman? Hah? Balikpapan agak ke sini juga. Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, itu pengaruh gempanya kecil, ya. Karena kecil, gempanya nggak dominan, ya. Jadi mungkin kita bisa fungsikan dia sebagai tekannya kalau yang dibungkus ya. Jadi kekuatan tekan baja itu kan bagus tuh. Terus kalau dia, nah ditekan itu, ini baja nih kita pakai WF nih misalnya, ya pakai profil WF gitu kan ya. Kalau dia ditekan, efeknya apa? Yang timbul, efek baja ini kita misalnya konstruksinya pakai baja lah gitu ya, kolom baja. Kalau dia ditekan, masalahnya apa? Jadi ketok. Buckling lagi. Dia ada buckling. Biar nggak buckling, kita bungkus. Ya, niat kita pakai baja. Tapi ini bucklingnya gede nih. Karena ditekan, kita bungkus. Maka kekakuannya akan gede. Itu ya. Dia jadi benda pejal. Oke ya. Jadi memang kita harus memperhatikan bentuk bebannya dan arah bebannya, ya. Itu menjadi poin pilihan kita memilih bentuk yang tabung atau yang seperti dibungkus gitu ya. Itu ya kira-kira ya. Berarti dia improve dari Oh, ini masih ada lagi pertanyaan. Mic-nya dipakai. Berarti dia improve dari beton bertulang gitu ya Pak ya? Pegang. Kan sama aja nggak sih mekanisme? Iya, jadi memang kita kan sudah belajar ya, mulai dari ilmu material, ilmu beton bertulang, ilmu struktur kayu, baja pada umumnya. Ini improve-nya ke sana. Nanti ada improve berikutnya. Pernah dengar beton prategang? Belum ya? Semester berapa itu ya? Nah, itu improve lagi tuh antara beton bertulang dengan mutu tinggi
dengan sistem prategang. Sebenarnya bukan hanya prategang itu bukan hanya di beton ya, di baja juga ada, di ilmu dinding penahan tanah juga ada, di macam-macam ya. Jadi prategang itu nanti pelaksanaannya bukan hanya di beton ya, tapi mungkin di perkuliahan kita yang dibahas hanya beton prategang. Tapi sebenarnya di baja juga ada, baja balok misalnya kita beri prategang gitu ya. Kemudian di kayu juga ada sistem prategang, ya macam-macam ya. Di tanah itu namanya soil nailing, soil nailing. Jadi ini dinding penahan tanah. Sudah belajar dinding penahan tanah kan? Belum juga? Pondasi 1 udah? Baru. Oh baru, oke. Di soil nailing itu, dinding penahan tanah itu nanti ditanam tuh. Ada kabel ditanam. Di sini dikasih blok. Atau saya ilustrasikan lah ya. Sebenarnya pakai baja juga ya. Ini dinding penahan tanah, tahu kan ya? Dinding, ini tanah, dikasih dinding. Kan ada yang begini sih, yang apa konvensional gitu kan ya. Nah ada sistem dia dibuat begini, ditanam dia di sini. Nah ini ada semacam penahan. Ini kabel, kabelnya nanti ditarik. Jadi ini semacam narik gitu ya. Jadi nekan gini. Ini ketanam nih blok ini. Ini tanah ya. Nah ini sistemnya juga prategang. Jadi dia ditegangkan dahulu. Oke, tapi itu nantilah ya. Ini sebagai pengantar saja. Jadi kalau sudah masuk ke sana, tapi biasanya sih soil nailing ini tidak dibahas ya di S1. Biasanya masuk ke S2. Yang mengambil jurusan teknik sipil geoteknik. Sipil geoteknik, sipil struktur, sipil transportasi, sipil manajemen proyek gitu ya. Oke, kemudian ada balok komposit. Nah, ini yang menarik ya. Langsung saja ya, kita lihat contohnya. Untuk balok komposit, kita bisa lihat ada yang dia dibungkus, ada yang dia diletakkan di atas. Ada yang dibungkus, ada yang diletakkan di atas. Ya, pernah lihat model seperti ini? Yang KP bangunan baja? Panjat, panjat enggak? Belum. Rifki? Belum. Oh, gerejanya nggak ada kelas lantainya ya? Atau belum sampai ke col lantai? Belum. Oh, karena rangkanya aja. Ambil rangkanya. Ada yang ambil baja lagi yang lain? Nggak ada ya? Yang punya rumah, bangun rumah, barusan bangun rumah, pakai spandek atau bondet? Ada? Ada teman kita, ada Agus. Pakai baja atau betul dia? Baja, pakai baja. Balonnya baja? Iya. Oh, oke. Pakai ini nggak? Yang perhatiin? Yang perhatiin ya? Oke. Kalau dia cuma ditimpa begini, kalau cuma ditimpa, ini nggak komposit namanya. Tapi kalau digabung begini, jadi komposit. Terus timbul pertanyaan, Pak, Bapak tadi bilang ini kolom baja, ini kolom beton yang dia bisa berdiri sendiri digabung menjadi komposit. Ini balonnya kan cuma balon baja, balon betonnya nggak ada. Berarti bukan balon komposit dong. Kalau ini ya kan? Kalau ini bukan kan? Benar kan? Kan tadi Ya, pakai Pak. kan tadi penjelasan untuk komposit, suatu komposit itu gabungan kan? Dua material, oke. Material itu kan udah gabungan material tidak dari dua. Oh iya, telat tadi ya. Otomatis. Poin pertama dua material terlebih. Poin kedua bisa berdiri sendiri kan? Balon betonnya ada nggak? Ini di sini balon betonnya ada nggak? Nggak ada. Kalau ini ya balon beton ditambah balon baja. Teori pertama kita tadi masuk kan? Teori kita yang tadi pertama tadi masuk nggak? Nggak masuk ya? Berarti bukan komposit. Nah, komposit dia. Ya.
Langsung saja ya. Kita lihat contohnya. Untuk balok komposit, kita bisa lihat ada yang dia dibungkus, ada yang dia diletakkan di atas. Ada yang dibungkus, ada yang diletakkan di atas. Oke ya. Pernah lihat model seperti ini? Yang KP bangunan baja? Pancer? Oh, Pancer enggak, belum. Rifki? Oh, gerejanya nggak ada plat lantainya ya? Atau belum sampai ngecor lantai? Belum. Oh, cuman rangkanya aja. Ambil rangkanya. Ada yang ambil baja lagi yang lain? Nggak ada ya? Yang punya rumah, bangun rumah, barusan bangun rumah, pakai spandek atau bondek? Ada? Ada yang teman kita, ada Agus. Iya, nggak disebutin juga namanya. Pakai baja atau beton dia? Baca. Pakai baja. Balonnya baja? Ya. Oh, oke. Pakai ini nggak? Nggak merhatiin? Nggak merhatiin ya? Oke. Kalau dia cuma ditimpa begini, ini nggak komposit namanya. Tapi kalau digabung begini, jadi komposit. Terus timbul pertanyaan, Pak, Bapak tadi bilang, ini kolom baja, ini kolom beton, yang dia bisa berdiri sendiri, digabung menjadi komposit. Ini baloknya kan cuman balok baja, balok betonnya nggak ada. Berarti bukan balok komposit dong. Kalau ini iya kan? Tapi kalau ini bukan kan? Bener nggak? Kan tapi itu tetap gabungan, Pak. Coba pakai mic-nya. Kan tadi Iya, mic-nya dipakai dekat. emang nggak? Kan tadi penjelasan itu komposit, struktur komposit itu gabungan kan? Dua material, oke. Dua material. Itu kan udah gabungan dari dua material, dilihat dari gambar. Oh iya, telat tadi ya. Telat. Poin pertama, dua material atau lebih. Poin kedua, bisa berdiri sendiri kan? Balok betonnya ada nggak? Ini di sini balok betonnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ini iya, balok beton ditambah balok baja. Teori pertama kita tadi masuk kan? Teori kita yang pertama tadi masuk nggak? Nggak masuk ya? Berarti bukan komposit. Nah, komposit dia. Begini ceritanya. Pernah dapat cerita tentang flat slab? Flat slab apa? O-nya apa? Coba digeser mic-nya. Siapa yang mau komentar flat slab? Nggak ada yang pernah dengar di beton 2 baru sekarang ya? Iya, Pak. Oh, ada disinggung nggak? Belum ya. Beton apa? Plat 1 arah? Plat 2 arah? Terus sekarang belajar apa? Yang kolom beam gitu-gitu, Pak. Oh, kolom duluan yang dipelajari. Oke. Jadi di plat lantai itu, plat lantai beton bertulang, ada yang model plat dengan balok seperti biasa. Ini kan kita bangunan ini kan plat dengan balok ya. Balok beton dengan plat beton digabung. Inilah sekarang di struktur beton bertulang. Tapi ada plat lantai yang nggak ada baloknya. Namanya, salah satu contohnya adalah flat slab. Flat berarti kan plat apa tipis ya, flat ya, datar ya, apa lurus ya, flat gitu. Slab, jadi slabnya itu flat, nggak ada baloknya gitu. Baru tahu ya? Nah, jadi ada bangunan mekanismenya begitu. Terus baloknya di mana? Baloknya sudah include di slab. Nah, untuk mekanisme yang ini dianggap baloknya sudah include di slab. Mau bajanya dibuang juga tetap bisa bekerja. Tapi memang kekuatannya nggak besar gitu ya. Atau pernah tahu nggak jembatan
pakai plat beton tapi nggak ada baloknya. Wah, kurang main ini. Pernah lihat Pak? Pernah lihat di mana? Di Saya dari umur ya 5 tahun atau 4 tahun berapa? Udah tahu saya. Ada jembatan, nggak ada baloknya. Pak, biasanya jembatan nyebrang gitu. Jembatan gantung gak sih? Oke, jembatan nyebrang. Iya, jembatan nyebrang sih di Jakarta. Nggak tahu sih. Nggak ada baloknya ya? Iya, ada. Oke. Ya, jadi jembatan model itu biasa dipakai untuk beban ringan atau bentang pendek. Nanti kalau belajar jembatan, ada jembatan slab. Nggak ada baloknya. Nah, jadi mekanisme yang ada, Mbak Cynthia, ya di luar lebih menarik ya. Atau udah terasa? bayangin. Oh, lagi bayangin. Lagi bayangin. Atau hawa-hawa jam 12 ini sudah terasa gitu. Gak lagi ngebayangin Pak. Oke, kita ini ya, kita lanjut dulu ya. Kita mau menyesuaikan dengan kuota yang dibutuhkan ya. Oke. Jadi kita extend dulu waktunya. Jadi ini sebenarnya bisa berdiri sendiri sebagai slab dan sebagai balok. Jadi baloknya kita anggap pipi sepipi slab. Jadi secara fungsional dia sebagai slab dan sebagai balok. Kalau ini jelas sebagai balok. Nah, fungsi dia sebagai balok kita gabung maka menjadi komposit. Itu ya. Secara visual mungkin kelihatan, oh nggak ada baloknya nih. Tapi secara fungsional, fungsinya ini sebagai plat sekaligus sebagai balok. Oke? Paham? Atau agak ragu-ragu nih? Kok kayaknya dipaksakan banget nih definisinya gitu. Tapi itu tadi, konsep flat slab-nya itu harus paham ya. Oke, nah mekanisme komposit, kalau yang kolom tadi kan nggak perlu pakai pengait gitu ya. Kalau pada balok, dia perlu pengait. Kalau dia nggak ada pengait, maka dia akan terjadi ini ya, slip ya. Masing-masing bekerja sendiri-sendiri. Tapi kalau ada ini pengaitnya, atau disebut sebagai shear connector. Shear connector. Ya, penghubung geser. Nah, ini dia jadi satu kesatuan. Atau di halaman sebelumnya, sebenarnya tadi sudah ini. Kalau dia atau kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini kalau dia tidak ada pengaitnya, maka dia akan bekerja sendiri-sendiri. Ini diagram tegangannya, jadi bisa digambarkan kalau nggak ada pengaitnya, dia ini terjadi mekanisme tekan, ini terjadi tarik. Kalau ini satu kesatuan, harusnya kan gini ya, tekan, tarik, ya harusnya gitu kan. Kalau ini satu kesatuan, maka yang di atas adalah tekan, bawahnya tarik kan. Tapi kalau ini tidak menjadi satu kesatuan, ini tekan, ini tarik, ini tekan, ini tarik. Pernah lihat gambar seperti ini? Mas Prima, pernah lihat gambar kayak gini nggak? Diagram tegangan. Belum ya? Aduh. Ini kita kebanyakan main di luar nih. Mbak Salma, pernah lihat gambar seperti ini? Kebanyakan main di luar nih. Ini berapa mata kuliah yang sudah ada kayak gininya? Oh, dosennya nggak nunjukin, Pak. Kayaknya perasaan di baja 1 ada saya tunjukin ya. Pada fase elastis, maka gambarnya seperti ini. Pada fase plastis, seperti ini. Oh, itu sudah tahun lalu, Pak. Setahun yang lalu. Tahun 2023 kan. Sekarang 2020. Setahun yang lalu gitu kan. Udah lupa. Nanti bisa dilihat di balok ya, di balok bagian awal. Nah, itu ada gambar seperti ini. Atau paling awal itu harusnya muncul di mata kuliah mekanika bahan. Ketika belajar tegangan pada balok. Oke ya.
Nah, kemudian, tapi nanti diagram tegangannya nggak persis sama seperti yang saya gambar tadi ya. Kalau tadi saya menggambarkan kan seolah-olah, nah gitu kan ya, full ya. Sedangkan ini adalah beda material, tentu ada perbedaan. Oke, ini mekanisme kalau dia tanpa adanya penghubung geser ya. Kita lanjut. Oke, dia kalau nggak ada penghubung geser, maka dia akan bekerja masing-masing. Tapi kalau ada penghubung geser, maka dia menjadi satu kesatuan. Yang berikutnya, daftar tadi sudah diisi? Ada yang belum? Sambil berjalan, sudah, Mas? Mas Renaldi. Oke, kalau di yang menggunakan baja, nah ini bisa diintip-intip nih. Kalau tukang misalnya di rumah siapa lagi bangun, diintip-intip ini, masang share konektornya seperti apa gitu ya. Ya ini contoh share konektor. Sebenarnya bentuknya nggak seperti ini saja ya, banyak ya. Oke, ini untuk mekanisme kalau dia terjadi atau dipasang share konektor, ada mekanisme kompositnya. Jadi ini tetap menjadi area tekan, ini menjadi area tarik. Ya, walaupun ini tegangannya akan berbeda ya. Tegangan yang terjadi pada beton akan berbeda dengan tegangan yang terjadi pada baja. Ya, karena faktor material yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah ini kita lanjut dulu. Plat komposit. Ada kolom, ada balok, ada plat. Nah, untuk plat ini kita abaikan, ini kita abaikan. Oke, gambar ini boleh kita ambil segmen yang ada baloknya atau tanpa balok gitu ya. Ada yang pernah lihat pakai spandek dan bondek atau floor deck selain Vika tadi? Kalau Vika kan tentu pakai ini kan ya. Karena baja pakai ini kan. Dia pakai spandek atau bondek atau pakai apa? Namanya ada disebut gak? Oke. Ya, ada model seperti ini bisa digunakan pada konstruksi jembatan di bagian lantai atau pada lantai rumah tinggal. Bisa pada konstruksi baloknya ini baja atau baloknya beton. Nah, sebagian rumah tinggal ini baloknya beton, tapi platnya komposit. Kompositnya apa? Ada betonnya, ada plat bajanya. Ya, plat baja ini. Kita akan lihatlah contohnya ya. Nah, ini ya. Jadi di bawahnya itu plat. Ini deck baja atau plat baja. Terus dikasih tulangan, ya, kasih besi-besi. Nah, kemudian dicor. Tapi jangan lupa dia harus ada konektor juga ya kalau di balok ya. Di sini kalau ini cukup ditimpa saja ya, karena ini sudah ngikat ya. Itu dari bawah. Iya, kalau dari bawah ya. Kira-kira seperti itu. Kalau yang di survei Al-Azam sih, kemarin siapa ya? Sandra ya? Sandra. Bawahnya pakai begini? Atau beton ya? Oke, kebayang ya? Kita lihat. Nah, ini sebelum dicor. Kalau yang kafe di bangunan baja, nah mungkin tahu ya. Sayangnya belum ada nih ya. Yang belum dapat tempat kafe siapa? Oke, materi. Yang belum dapat tempat kafe siapa? Progresnya gimana? Lagi nyari ya. Nah, kalau nanti nyari dapat yang baja, bagus nih. Ya, pendalaman baja. Oke, kebayang ya? Kita lanjut. Nah, ini beberapa keuntungan. Pertama, komponen struktur komposit ini dapat menahan beban sekitar 33 hingga
50% lebih besar daripada beban yang dapat dipikul oleh balok baja. Ya, maksud kalimat pertama, kalau dia tanpa komposit, ini contoh aja ya. Ini saya ngasih contoh kasar dulu ya. Kalau tanpa sistem komposit, mungkin dia pakai profil WF 400 200. Ya, ini tanpa komposit. Karena baloknya cuman ini baloknya cuman ini kan. Ini nggak balok, cuman plat. Tapi kalau sistemnya komposit, baloknya mungkin menjadi 300 WF. Oke lah, ini ekstrim ya. Kita buat 350 lah ya. Dia bisa dikurangi karena dia ada komposit. Yang disebut balok itu yang ini. Yang pertama disebut balok ini saja. Yang kedua yang disebut balok itu ini. Karena masuk dia tadi. Ya, penjelasan balok tadi kan. Sehingga dia bisa diperkecil. Ini salah satu keuntungan. Itulah poinnya. Bahwa dia ini poinnya sementara ini dapat menahan beban sekitar hingga besar daripada dipikul oleh banyak balok baja saja. Oke. Kalau ini sorry ya, ini head to headnya begini ya. Kalau yang ini untuk poin berikutnya, sorry. Nah, ini masih sama poinnya. Ini masih sama pakai WF 400. Ini WF 400. Yang ini balok yang disebut balok ini, yang ini disebut balok ini, terus ditambah shear konektor, maka dia kemampuan pikulnya, kalau ini misalnya bisa memikul beban 100 ton misalnya, maka setelah dijadikan komposit, dia bisa menjadi 133 ton. Itu ya. Jadi keuntungannya begini kira-kira. Kalau dia balok saja 100 ton, kalau dia balok komposit 10. Terus keuntungan berikutnya yang ini. Kalau dia tanpa komposit, maka dia hanya menjadi baloknya ini saja, profilnya juga bisa gede. Karena dia bekerjanya double. Bekerja dia sebagai balok saja yang memikul beban balok dan memikul beban ini. Sedangkan kalau ini dia fungsi baloknya itu bukan hanya ini, tapi ditambah dengan ini. Ya. Walaupun dengan kapasitas yang sama. Ini misalnya pikulnya 100, ini semua 100. Bisa dipetakan ya. Itu keuntungannya. Yang berikutnya ada penggunaan kompositnya tahun berapa, kita lanjut saja. Nah, ini untuk penggunaan shear konektor. Ini contoh-contoh shear konektor ya, tadi sudah kita singgung ya. Kegunaannya apa? Agar tidak terjadi slip. Oke. Kita lanjut dikit. Sekitar 3 menit ya. 3 menit, 4 menit kita lanjut. Sudah agak gelisah nih. Saya juga agak gelisah nih. Oke ya. Oke, ini bentuk-bentuknya ya, shear konektor. Oke, keuntungannya dapat memikul beban ya. Reduksi sekitar 20-30%. Oke. Tinggi profil bisa dikurangi. Ini ya. Contohnya, meningkatkan kekakuan lantai, dapat menambah panjang bentang, meningkatkan daktilitas, keuletan, landutan akibat beban hidup akan berkurang. Oke. Nah, sebenarnya saya mau coba tambahkan ya, atau kita review ini dikit. Nah, ini punya fungsi beberapa ya. Ini sebagai catatan penting ya.
Selain dia fungsi kompositnya apa? Ada dua plat beton dan plat baja digabung ya. Selain fungsi komposit, ada manfaat-manfaat lainnya. Yang berikutnya adalah kalau kita ngecor itu pakai apa? Yang disiapkan? Yang Ngecor plat. vibrator, terus apa lagi? Kalau kita ngecor apa lagi? Yang pertama kita siapin adalah backcastingnya. Iya. Backcasting kan? Baru kita pasang besi dan sebagainya gitu kan? Baru kita cor. Kalau pakai ini, backcastingnya bisa berkurang atau setidaknya perancangnya bisa berkurang. Kalau itu kan ada backcasting, ada perancang macam ya. Kalau ini backcasting ini, kita nggak perlu lagi backcasting gitu kan, cetakan. Perancangnya juga berkurang. Itu ya, itu kegunaannya. Yang berikutnya, kegunaan berikutnya, kalau kita tanpa backcasting, maka pembesiannya itu 2 layer. Tulangan tekan dan tulangan susut. Ini atas tulangan tekan dan susut ya. Yang bawahnya adalah tulangan apa? Samakan dengan balok coba. Ini balok kan, udah belajar balok kan? Sudah belajar balok beton kan? Ada tulangan atas, tulangan bawah gitu kan? Pada plat juga sama. Ini kita anggap plat ya. Maka ada plat yang atas, ada plat yang bawah. Ya, yang atas bisa untuk tekan, bisa untuk tarik, yang bawah juga bisa untuk tekan dan tarik sesuai posisi lenturnya. Kan ada, kalau dijepit itu kan ada momen positif negatif ya. Oke, dengan kondisi ini, kalau kita pakai komposit, ya tadi kan begini ya misalnya ya. Maka tulangan yang kita pasang hanya tulangan atas saja. Yang bawah nggak perlu tulangan. Karena sudah diambil tulangannya oleh bagian bawahnya. Jadi keuntungannya, satu, mekanisme komposit tercapai. Kedua, pembesiannya lebih hemat. Yang ketiga, backcastingnya nggak ada, nggak perlu. Perancangnya juga dikit. Perancang tapi tetap ada ya, biar untuk mengurangi lendutan. Di awal harus kita pasang perancang, tapi jumlahnya dikit ya dibandingkan dengan backcasting. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan terakhir? Atau keluhan atau curhat? Sebelum kita close. Ada? Mbak Salma, ada? Closingnya, Mas Dimas? Mengenai kualitas stok, Iya. saya kan di stasiun saya. Itu kemarin kan saya bersana ya, cuma dari ini pakai seperti ini. Iya, itu karena formal banget tuh ya. Ya kita untuk tugas itu kan dokumentasinya ya nggak usah terlalu formal-formal gitu. Misalnya kita ke stasiun, kan sambil berdiri juga bisa kan moto. Ukurannya kan Pak? Hah? Oh jangan diukur. Kalau kita ngukur ya jadi usir gitu. Jangan. Oh bahaya kalau kecampur diusir. Tugas kita cuma mengidentifikasi. Oh ini pakai kolom baja WF kira-kira sekian, kira-kira. Atau sebutin aja ini pakai WF, ini pakai apa gitu ya. Tapi kan juga ada yang misal beli apa sih? Nah, dapat gambar datanya, ada datanya gitu. Tapi datanya
ya data-data WF berapa gitu. Ada yang dapat, ada yang bisa searching ya gitu ya. Kalaupun nggak dapat, ya cukup dokumentasikan. Oh ini profil apa, ini apa, sambungannya bagaimana gitu ya. Jangan diukur. Iya, ngumpul lah. Ya benar itu security-nya. Iya, saya juga kalau security di situ ya. Ya benar ya. Ini apa-apaan nih ya kan? Diukur ulang. Oke, ada kendala yang lain terkait tugas? Ya, tugas kita agak panjang kemarin ya. Panjang, harusnya sudah bisa disiapkan videonya yang bagus gitu kan ya. Sudah ada yang buat video? Udah. Yang udah dikirim ya sebelum tanggal 7 ya. Biar saya cek. Saya berharap videonya menarik gitu kan. Menarik gitu. Nanti saya upload ya. Tugas mahasiswa yang mantap gitu saya upload. Iya, apa ke kaki? Enggak diupload di YouTube saya. Di kaki, Bang. Nanti di YouTube masing-masing juga upload aja. Punya YouTube kan? Iya, Pak. Iya. Nanti saya upload di saya juga ya. Tapi biasa kalau sudah diupload di sana, diupload sini kena ya? Kira-kira. Kena. Oh, iya. Jadi kalau mau ngupload punya sendiri, nanti filenya dibedakan dengan yang akan ditugas. Ada modif atau apa gitu. Bisa ya? Kan bisa ditambahin atau dikurangi atau ya lagunya. Ya nanti bisa divariasikan begitu ya. Betul ya? Ya betul ya gitu ya. Maksudnya kalau mau diupload sendiri juga diusahakan beda dengan khawatir nanti saya upload gitu. Biar YouTube saya rame juga. Rame isinya maksudnya. Oke, cukup ya? Atau ada lagi selain itu? Ya. Oh, itu kayu ya, kayu penutup atapnya ya? Enggak, itu penutup atapnya aja. Ini atapnya namanya ala apa namanya itu? Itu pakai kayu tipis-tipis. Jadi kayu misalnya begini, kayu plat nih. Terus ditumpuk lagi di atasnya. Saya lupa namanya. Dulu di sekolah saya juga begini. Itu untuk atap aja. Jenis kayu itu. Untuk atapnya. Ya nggak apa-apa coba di googling nama persisnya apa itu, atap apa namanya. Ini tadi termasuk komposit juga ya, Pak? Ini dibungkus beton baja. Iya, ini komposit. Itu komposit. Iya, itu contohnya. Itu ada itu. Ya, kadang ada ya sekitar kita ya. Cuman kita nggak ngeh aja. Oke, ada lagi? Alif udah selesai tugasnya? Belum. Tanggal 7, Lid. Deadline kita close nih. Oke, kalau sudah tidak ada, daftar hadir sudah diisi. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Basirun, peserta pelatihan pekerti Universitas Bengkulu. Kami selaku peserta mengucapkan banyak terima kasih atas pelatihan yang dilakukan sejak tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas layanan dari panitia, kemudian penyampaian materi dari
para pemateri. Sungguh banyak ilmu yang kami dapatkan. Kami selaku peserta mengucapkan terima kasih dan semoga ilmu yang diberikan kepada kami bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Semoga yang kita lakukan semuanya memberikan manfaat, terutama kepada kami dan kepada mahasiswa serta didik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.